Selamat pagi para pemirsa masyarakat Kabupaten Saburai Jua. Salam sejahtera untuk kita semua pagi hari ini. Kiranya kami mendapati saudara semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini kita hadir lagi dalam acara The Rap Talks, dialog edukatif Raihau tentang pemilu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hadir di tengah-tengah kita Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Eliasar Lumiri. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Terima kasih untuk kehadirannya di acara kami. Kami sangat bersyukur oleh karena Bapak dapat hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Saburai Jua. Sebelum kami menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan, kami ingin Bapak memperkenalkan diri sebagai salah satu anak atau putra dari Saburai Jua Tanah Raihau yang kita cintai. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Izin saya memperkenalkan diri kepada pemirsa The Rap Talks KPU Saburai Jua. Nama saya Eliasar Lumiri, anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Saburai Jua yang dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin di Saburai Jua dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Tentu ini semua bukan hebatnya KPU semata, tetapi karena dukungan dari masyarakat Saburai Jua bersama seluruh stakeholder dan juga seluruh elemen masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Kita tahu ataupun kita menyadari bahwa pemahaman KPU oleh masyarakat bahwa KPU ini hanya bekerja 5 tahun sekali, Bapak. Apalagi setelah pilkada ataupun pemilu serentak tahun 2024. Sebagian masyarakat, elemen masyarakat menganggap bahwa KPU tidak ada kerja. Karena itu kehadiran Bapak sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang ini. Karena itu kami minta terobosan apa saja yang dilakukan oleh KPU secara hierarki maupun sampai ke KPU Saburai Jua dalam masa tidak ada pemilihan ataupun pemilu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kerja-kerja KPU, memang saya setuju sekali bahwa kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa KPU itu hanya bekerja di saat tahapan pemilu. Sebenarnya tidak demikian. Karena di dalam regulasi kita, di dalam Undang-Undang Pemilu khususnya nomor 7 tahun 2017, itu KPU diberikan tugas, salah satunya adalah melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang pertama, melaksanakan pemuktahiran data berkelanjutan dengan tujuannya adalah yang pertama untuk mengupdate lagi data pemilih kita, kemudian atau memperbarui data pemilih kita, karena kita tahu bahwa data pemilih itu kan data pemilih orang yang hidup, orang yang sedang setiap hari bergerak, ada yang pindah masuk ataupun ada yang pindah keluar, ada yang beralih status misalnya dari TNI Polri ke masyarakat biasa, ataupun sebaliknya dari masyarakat biasa menjadi TNI Polri, atau ada yang meninggal misalnya. Termasuk ada juga yang
sudah berumur 17 tahun. Awalnya belum ber-17 tahun, tetapi hari ini mereka sudah berumur 17 tahun. Nah, itu maksud dan tujuan dari kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu tugas pertama di pasca pemilu. Tugas kedua lagi adalah melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilu 2024, kemudian juga termasuk pelaksanaan tahapan pilkada 2024. Evaluasi ini sangat penting sekali dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau dinamika-dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Apakah dari sisi regulasi atau peraturan perundang-undangannya, misalnya ada hal yang belum diatur atau ada hal yang masih menjadi multitafsir, atau kemudian susah untuk dieksekusi atau dilakukan oleh kita sebagai eksekutor di lapangan, yaitu oleh KPU-KPU di daerah, di provinsi maupun di KPU-KPU kabupaten kota. Itu yang kedua. Kemudian yang paling penting lagi dari kegiatan KPU pasca pemilu adalah yang ketiga ini, yaitu melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat pemilih kita. Karena kita tahu bersama bahwa pemilu kita itu dilakukan sesuai periode yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu dilakukan 5 tahun sekali. Nah, sedangkan pemilih ini dia itu bertambah setiap tahun. Artinya selalu ada pemilih-pemilih baru, sehingga yang menjadi lokus atau fokus utama kita untuk melakukan pendidikan pemilih itu adalah kepada adik-adik kita yang ada di bangku pendidikan SMK atau SMA atau SMK atau sederajat. Karena mereka inilah nanti yang tentu pada 5 tahun yang akan datang mereka pasti sudah menjadi pemilih. Karena kita tahu untuk menjadi pemilih itu yang pertama warga negara Indonesia, kemudian telah berumur 17 tahun pada hari telah berumur atau akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, ataupun kalau belum berumur 17 tahun, yang penting dia sudah nikah atau sudah pernah nikah. Yang dibuktikan dengan dokumen autentik, seperti akte perkawinan atau buku nikah atau yang sejenisnya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Berkaitan dengan sosialisasi saya cenderung begitu. Mungkin dalam melakukan sosialisasi ada kerjasama ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh KPU untuk keberhasilan daripada sosialisasi itu. Kiat-kiat apa saja? Baik, tentu dalam pelaksanaan pemilu itu KPU tidak bekerja sendiri. Karena saya percaya betul kalau KPU bekerja sendiri, maka pelaksanaan pemilu kita itu akan carut marut atau tidak sukses, tidak berjalan dengan baik. Sehingga yang walaupun di non tahapan kerja-kerja KPU di non tahapan, tentu kita membutuhkan yang namanya dukungan dari pihak eksternal dan juga dari pihak-pihak lain. Yang salah satunya adalah misalnya dari dukungan dari pemerintah, misalnya dalam bentuk dukungan anggaran non tahapan untuk kita melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat, terutama kepada pemilih pemula kita yang akan memilih nanti pada 5 tahun yang akan datang. Seperti itu. Ataupun kerjasama dengan media massa, baik itu online maupun offline, baik itu cetak maupun elektronik. Nah, seperti itu. Dan juga lembaga-lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat, bisa kita lakukan itu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Dalam masyarakat sementara, mungkin kami butuh penjelasan sedikit ya Pak.
lewat media massa masyarakat telah mengetahui bahwa akan terjadi pemisahan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Ini bagaimana Bapak dapat memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga ini tidak menjadi keresahan untuk masyarakat. Baik, berkaitan dengan pemisahan pemilu dan pilkada atau pemilu lokal, pemilu nasional dan pemilu lokal, yaitu pemilu nasional yaitu memilih presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sedangkan pemilu lokalnya itu yaitu memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu sebagaimana diputuskan di dalam putusan MK nomor 135 tahun 2025. Tetapi di mana bahwa pada 2029 itu pemilu nasional dilakukan, kemudian 2 tahun atau 2 tahun setengah dari pemilu nasionalnya itu dilakukan pemilu lokal. Ya kalau kita tarik hitung bahwa 2 tahun setengah paling lambat itu berarti jatuhnya di 2031 itu pemilu lokalnya. Tetapi berkaitan dengan putusan MK ini, tentu DPR dan pemerintah yang akan menentukan di dalam mengatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan pemilu tentunya. Nah, sehingga kita tentu menunggu apa tindak lanjut dari pemerintah dan DPR berkaitan dengan putusan MK itu. Gitu. Karena memang saya pikir kita tahu semua bahwa informasi berkaitan dengan kodifikasi peraturan perundang-undangan pemilu dan pilkada akan direncanakan dilakukan, termasuk perubahannya akan dilakukan pada sebagaimana Prolegnas 2025 itu DPR tahun 2025 itu akan dilakukan. Jadi kita menunggu saja tindak lanjut itu oleh pemerintah dan DPR. KPU sifatnya itu mengeksekusi apapun yang diatur, yang diputuskan atau yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu pemilu maupun pemilihan lokalnya atau pemilihannya. Apakah dilakukan di 2029 atau dilakukan di 2031? Kita menunggu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini yang terakhir. Dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu nasional tahun 2024, partisipasi masyarakat di Kabupaten Sapuraja cukup bagus, yaitu di angka 70-an ke atas. Mungkin melalui kesempatan kami minta harapan ataupun pesan kepada masyarakat Sapuraja untuk dalam menjaga demokrasi maupun meningkatkan partisipasi di Kabupaten Sapuraja, partisipasi pemilu di Kabupaten Sapuraja untuk tahun ke depan antara 29 maupun 31. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan partisipasi di Sapuraja di angka 70% ke atas, ya. Saya pikir ini memang hal yang sangat luar biasa. Dan harapan saya kepada teman-teman penyelenggara dan juga kepada masyarakat itu ini harus dipertahankan dan paling tidak ditingkatkan. Karena ada satu teori yang mengatakan bahwa satu teori elit yang mengatakan bahwa ketika partisipasi pemilih di suatu daerah itu sudah ada di angka 70, maka demokrasi di masyarakat pada daerah itu hampir sudah dikatakan mapan, sudah cukup bagus. Sehingga berdasarkan teori ini menurut saya memang apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman di Sabu berkaitan dengan tingkat partisipasi itu sangat luar biasa sekali. Nah, kiat-kiat untuk mempertahankan, untuk meningkatkan partisipasi pemilu di pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang, menurut saya itu ya kita sebagai penyelenggara jangan bosan-bosan untuk mensosialisasi kepada seluruh masyarakat, baik itu
di tingkat atas maupun di tingkat bawah berkaitan dengan penting dan manfaatnya pemilu dan demokrasi. Karena sebagai negara yang kita sebagai negara Indonesia itu menganut yang namanya demokrasi, lebih itu demokrasi Pancasila namanya. Nah, tentu ini kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, gitu. Karena sehingga materi yang disampaikan itu antara lain berkaitan dengan demokrasi dan tentu berkaitan dengan pemilu. Karena salah satu syarat untuk negara yang demokrasi itu harus ada pemilu. Salah satunya pemilu. Itu ciri khas dari sebuah negara yang demokrasi. Nah, sehingga tujuannya apa, pengertiannya bagaimana, prinsip-prinsipnya bagaimana, ini yang harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita supaya mereka. Dan juga yang paling terakhir adalah jangan lupa juga untuk menyampaikan berkaitan dengan dinamika media sosial atau komunikasi yang menurut saya saat ini tidak baik-baik saja, seperti hoax, berita hoax dan sara tentunya. Nah, itu yang kita harus kanal dia untuk supaya jangan terjadi di masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Bapak. Halo, selamat pagi masyarakat Sobrojua. Demikianlah acara kita, dialog edukatif Riau tentang pemilu. Dan sebagai bukti daripada kegiatan untuk menunjang kegiatan sosialisasi, hari ini juga Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Eliasar Lumirihi juga akan melakukan kegiatan KPU mengajar, program KPU mengajar di kampus Jember Politeknik Saburajua. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Selamat siang, salam hormat. Selamat siang. Salam. Salam.